Kali ini bakal ceritain alur cerita anime Super Dragon Ball Heroes. Konten alur cerita anime ini mungkin bakal dibuat beberapa part karena episodenya cukup banyak. Nah, di konten yang pertama ini bakal ceritain alur Universe Mission Saga yang terdiri dari 19 episode dan 2 arc di dalamnya. Yang pertama arc Person Planet dan yang kedua arc Universal Conflict. Goku dan Vegeta sedang berlatih dengan Whis di kediaman Beerus. Datang Mai mengabarkan bahwa Trunks menghilang. Oh iya, Trunks yang hilang ini Future Trunks ya, atau Trunks versi gede, bukan Trunks yang versi bocil FF. Lalu muncul pria misterius dengan nama Fu. Fu doang ya, nggak pakai Fu Fafa. Fu Fafa masih gibah. Fu mengaku bahwa dia adalah teman Trunks. Ia memberitahu saat ini Trunks berada di planet penjara. Planet penjara adalah planet tempat berkumpulnya para penjahat dari seluruh alam semesta. Ia memperingatkan pada Goku dan yang lain, saat ini Trunks dalam bahaya. Lalu Fu pergi begitu saja. Dengan menggunakan jurus teleportnya, Goku bersama Vegeta dan Mai kemudian sampai di planet penjara. Muncul Goku dari alam semesta lain. Dari sini kita nyebutnya Goku Time Patrol karena ia menjadi petugas penjaga waktu atau Time Patrol. Ia bertransformasi menjadi Super Saiyan 4 dan bertarung dengan Goku dari semesta utama yang juga langsung bertransformasi menjadi Super Saiyan Blue. Fu yang memperhatikan pertarungan tersebut mengatakan planet penjara adalah tempat yang ia siapkan untuk mengumpulkan para petarung kuat dari berbagai alam semesta. Ternyata Fu berbohong dan hanya menjebak Goku dan Vegeta agar mereka mau pergi ke planet penjara. Fu juga mengungkap bahwa Trunks adalah orang yang berbahaya karena bisa mengendalikan waktu, atau lebih tepatnya Trunks bisa time travel seperti yang dilakukan di Cell Saga. Goku dan yang lain tidak akan bisa melarikan diri dari planet penjara kecuali mereka bisa mengumpulkan semua Dragon Ball yang ada di planet itu. Goku Time Patrol sudah punya satu Dragon Ball yang diberikan oleh Fu. Sisanya ada pada petarung lainnya di planet penjara. Di sini kita bisa tahu bahwa Fu seperti membuat arena pertarungan untuk para petarung di planet tersebut. Mereka dipaksa bertarung satu sama lain agar dapat keluar dari planet penjara. Lalu diperlihatkan Trunks yang baru tersadar. Ia kemudian bertemu dengan Cooler yang meminta Trunks untuk menyerahkan Dragon Ball miliknya. Sementara itu, Fu di markasnya mengatakan semua petarung sudah ia kumpulkan. Terlihat petarung yang ia maksud adalah Goku dan Vegeta dari semesta utama. Goku Time Patrol, Trunks, Cooler, Bojack, dan seorang misterius yang Fu sebut sebagai Saiyan Iblis. Si Saiyan Iblis tersebut lalu mendatangi Goku dan Vegeta. Ia langsung saja menyerang mereka berdua. Vegeta mengatakan ia belum pernah merasakan ki sejahat ini. Goku yang menderakan pukulan pada Saiyan Iblis tiba-tiba menjadi lepas kendali. Ia dirasuki oleh ki jahat yang ia sentuh dari Saiyan Iblis. Goku kini berbalik menyerang Vegeta dengan membabi buta. Di tengah pertarungan tersebut muncul Trunks dan Cooler. Vegeta memerintahkan Trunks untuk melawan Goku, sementara ia akan melawan Saiyan Iblis. Saiyan Iblis tersebut bernama Cooler. Cooler yang ternyata berada di pihak Trunks lalu bertransform menjadi Golden Cooler ketika melawan Goku. Setelah berhasil mengalahkan Goku dan menyadarkannya, Cooler kini melawan Cooler. Karena merasa sangat antusias menghadapi Cooler dan Vegeta, Cooler kini menjadi serius dengan melepaskan ikatan tangannya. Mai memberikan anting Potara pada Goku dan Vegeta. Trunks sudah mengulur waktu agar Goku dan Vegeta bisa berfusion, namun ia dikalahkan dengan mudah oleh Cooler. Tak lama muncullah Vegito dengan mode Super Saiyan Blue-nya dan langsung mengarahkan serangannya pada Cooler. Trunks yang hampir tewas karena dicekik oleh Cooler berhasil diselamatkan Vegito. Duel Vegito melawan Cooler ternyata cukup seimbang. Bahkan dengan mode Kaioken pun Vegito masih bisa diimbangi oleh Cooler. Karena merasa belum mampu mengalahkan Vegito, Cooler akhirnya menggunakan kartu as terakhirnya, yaitu dengan membuat bulan purnama buatan, dan seketika ia berubah menjadi raksasa berwarna keemasan. Dengan sekali serangan, Cooler berhasil memaksa Goku dan Vegeta melepaskan fusion mereka. Fu yang menyaksikan dari markasnya menjadi semakin antusias karena dahsyatnya pertarungan antara bangsa Saiyan tersebut. Goku dan Vegeta menargetkan untuk memotong ekor Cooler, namun mereka kesulitan melakukannya karena selain kuat, Cooler juga menjadi semakin cepat. Cooler yang dari tadi hanya memperhatikan pun jadi ikut dalam pertarungan. Fu mendapat peringatan kalau segel planet penjara mulai rusak karena dampak dari pertarungan dahsyat antara Goku, Vegeta melawan Cooler. Goku yang hampir menjadi ayam geprek ala Chef Cooler kini bangkit menggunakan mode Super Saiyan Blue dan Kaioken 20 kali lipat. Pertarungan mereka terganggu dengan kemunculan Fu. Ia akhirnya turun tangan karena merasa pertarungan tersebut sudah terlalu berlebihan dan membahayakan rencananya. Ia bertransformasi menjadi Super Fu dan menyerap energi dari bulan purnama buatan Cooler. Fu kemudian menembas Cooler sehingga mengembalikannya ke bentuk manusia. Duel Goku versus Cooler berlanjut. Kini Goku menggunakan mode Super Saiyan God. Dampak dari pertarungan Goku Super Saiyan God melawan Cooler akhirnya membuat salah satu rantai penyegel planet penjara hancur. Sementara itu, markas tempat Fu melakukan pengawasan hancur entah siapa pelakunya. Goku kelelahan, ia kembali ke mode normalnya. Sementara Cooler masih terlihat sagar bugar. Goku yang kini sudah tak berdaya diselamatkan oleh Goku dan Vegeta Time Patrol. Mereka berdua muncul dengan menggunakan mode Super Saiyan 4.
Kumber berubah menjadi Super Saya. Pertarungan antara Kumber melawan duet Goku dan Vegeta Time Patrol pun dimulai. Menyadari mereka berdua tidak bisa menang melawan Kumber, Goku lalu mengajak Vegeta berfusion dengan anting Potara. Kemudian muncullah Super Saiyan 4 Vegito. Pertarungan sengit mereka menyebabkan banyak rantai penyegel yang hancur. Dengan Kamehameha-nya, Vegito mampu menghempaskan Kumber. Super Fu muncul. Ia mengamuk karena segala planet penjara hancur akibat pertarungan Vegito dengan Kumber. Ia lalu menyerang Goku dan Vegeta yang telah lepas dari fusion. Goku dan Vegeta Time Patrol mengungkap bahwa misi mereka adalah menangkap Fu. Rusaknya segala planet penjara menyebabkan bencana pada planet tersebut. Gunung-gunung meletus dan langit memerah. Di tengah pertarungan Fu melawan Goku Vegeta, Kumber muncul. Ternyata ia masih selamat dari serangan Kamehameha Vegito sebelumnya. Kumber menyerang semua orang yang ada di sana, termasuk Fu. Menyadari dirinya dalam kesulitan, Fu lalu melarikan diri dengan portal yang ia buat. Ia dikejar oleh Cooler yang ikut masuk ke dalam portal. Goku dan Vegeta Time Patrol mati-matian menahan serangan yang dilemparkan oleh Kumber. Sementara Goku yang satunya malah turu. Goku yang pingsan tiba-tiba bangkit dengan mode Ultra Ginting. Ultra Insting. Barulah Kumber terlihat kesulitan. Melihat keadaan planet penjara yang akan segera hancur, Goku, Vegeta Time Patrol, Trunks, Mai, dan Vegeta pergi dari planet penjara dengan jurus teleport. Kumber mencoba menahan Kamehameha yang Ultra Insting Goku lancarkan, namun gagal. Akhirnya Kumber berhasil dikalahkan. Tiba-tiba si Dewa Tantrum, Zamasu, muncul bersama beberapa orang misterius. Ia lalu pergi membawa Kumber yang sudah pingsan. Planet penjara pun hancur. Nasib Goku yang tinggal sendirian di planet tersebut tidak diketahui. Goku, Vegeta Time Patrol, Trunks, Mai, dan Vegeta sampai di planet tempat tinggal Beerus. Buset, tega banget anjir. Goku gelut mati-matian, mereka malah main kabur aja. Setelah mengantar Trunks, Vegeta, dan Mai, Goku dan Vegeta Time Patrol lalu pergi. Kemudian muncul Fui, si Kaioshin dari semesta ke-6 yang memberitahu bahwa saat ini alam semestanya dalam bahaya karena diserang oleh musuh tak dikenal. Fui sudah mencoba menghubungi Champa, dewa penghancur semesta ke-6, dan bahkan juga sudah menghubungi Dewa Zeno, namun tidak ada jawaban sama sekali. Vegeta lalu menawarkan diri untuk membasmi musuh yang menyerang semesta ke-6. Di semesta ke-6, Hit, Kel, Caulifla, dan Cabba sedang bertarung melawan dua orang rekan Zamasu yang sebelumnya muncul di planet penjara. Mereka bernama Kamin dan Oren. Mereka tampak kesulitan menghadapi dua orang tersebut. Sialnya, setelah mereka semua sama-sama lelah dan cedera, Kamin dan Oren ternyata mampu memulihkan tubuh dan staminanya. Kemudian muncul Vegeta dan Trunks menolong rekan-rekannya dari semesta ke-6 tersebut. Di tempat lain, Zamasu dan rekannya yang ternyata bernama Hertz menyaksikan pertarungan di semesta ke-6 itu. Mereka ternyata berencana mengalahkan Dewa Zeno. Kamin dan Oren menggunakan kemampuan khusus mereka untuk merasuki tubuh Kel dan Caulifla. Dalam tubuh Kel, Kamin mengatakan bahwa mereka adalah makhluk buatan yang diciptakan oleh bangsa Sufurian. Namun karena para Sufurian ketakutan dengan ciptaannya sendiri, mereka mencoba menghancurkannya. Vegeta melepaskan Final Flash yang sangat kuat ke arah Oren dan Kamin. Karena tidak bisa menghindar dari serangan tersebut, Oren dan Kamin terpaksa keluar dari tubuh Kel dan Caulifla. Hertz muncul dengan jurus pengendali gravitasinya yang membuat Vegeta dan yang lain tertunduk tak bisa bergerak. Hertz mengatakan bahwa ialah yang akan mengalahkan para Kaioshin, dewa penghancur, bahkan juga Dewa Zeno. Hertz bertanya pada Hit, siapa makhluk terkuat di alam semesta? Tanpa Hit ucapkan, Hertz tahu bahwa jawaban yang ada dalam pikiran Hit adalah Jiren dari alam semesta ke-11. Vegeta menjadi kesal dengan jawaban yang ia dengarkan itu. Dalam pikirannya, harusnya para Saiyan lah yang merupakan makhluk terkuat di alam semesta. Sementara itu, di alam semesta ke-11, Jiren bersiap melawan Kumber. Terlihat Toppo telah dikalahkan. Di istana Zeno, Goku terlihat akan berlatih dengan Daishinkan. Ya, ternyata Goku berhasil selamat pasca kehancuran planet penjara. Vegeta yang baru saja sampai di alam semesta ke-11 dirasuki oleh Oren. Oren sudah terlebih dahulu sampai di sana bersama dengan Kamin, Zamasu, dan Hertz. Ia dengan mudahnya mengalahkan Trunks. Udah nggak ada harga dirinya Trunks di sini, astaga. Pertarungan antara Jiren melawan Kumber dimulai. Jiren terlihat lebih unggul. Kumber kemudian masuk ke dalam mode Super Saya. Pertarungan mereka terganggu dengan kehadiran Hertz dan Oren. Hertz memerintahkan Oren untuk melawan Jiren dan mengirim Kumber ke semesta ketiga. Kamin dan Zamasu ikut mengeroyok Jiren. Trunks muncul mencoba melawan Oren, dan lagi-lagi Trunks dengan mudahnya dikalahkan. Bang Toei, udah bang, kasihan Trunks. Kini giliran Goku dan Daishinkan yang muncul. Goku yang sudah dalam mode Ultra Gasing, Ultra Insting menyelamatkan Trunks. Daishinkan mempercayakan urusan di semesta ke-11 pada Goku dan langsung pergi. Dengan pukulannya, Goku berhasil mengeluarkan Oren dari tubuh Vegeta. Goku dengan Ultra Instingnya dengan mudah menghindari semua serangan Oren dan Kamin. Mereka berdua pun berhasil Goku kalahkan. Oren dan Kamin akhirnya menggunakan kartu as mereka dengan menyatukan tubuh mereka layaknya fusion dengan menjadi Kami Oren. Buset, jadi Lady Boy dong. Sementara itu, Jiren kini melawan Zamasu yang memiliki tubuh abadi. Hertz memanggil rekan yang lain yang bernama Lux. Dengan bantuan Lux, Hertz menyerang Goku dengan kristal raksasa.
Serangan kristal tersebut cukup mampu menyulitkan Goku. Ia bahkan sampai harus terlepas dari mode Ultra Instinct. Dengan kekuatan kristalnya yang ia sebut gelas, Lux mampu menumbangkan Goku. Sekarang giliran Vegeta yang mengerahkan kekuatan penuhnya dengan menggunakan mode Super Saiyan Blue 2 melawan Kami Oren. Vegeta mampu menyulitkan Kami Oren. Goku yang sudah kembali ke mode normalnya diserang lagi oleh Lux. Ia diselamatkan oleh Trunks. Sedangkan Jiren saat ini mampu unggul terhadap Zamasu. Namun Zamasu dengan tubuh abadinya terus-menerus beregenerasi mau sebanyak apapun serangan dari Jiren. Vegeta dengan serangan final flashnya berhasil menghentikan fusion Kami Oren sehingga tubuh Kami dan Oren terpisahkan. Trunks kembali jadi beban setelah ia diselamatkan oleh Goku dari serangan lag. Aduh Trunks, balik. Di tengah pertarungan, Hearts memerintahkan Lux untuk pergi semesta ketiga, membantu Kumber. Hearts yang bisa membaca pikiran menyadari Goku belum sepenuhnya menguasai mode Ultra Instinct. Hearts mengaku dirinya bisa membuat Goku menguasai Ultra Instinct dengan sempurna, agar ia bisa mengalahkan Goku dalam mode terkuatnya juga. Hearts kembali mengeluarkan jurus pengendali gravitasinya untuk menjatuhkan Goku, Vegeta, dan Trunks. Dalam keadaan terdesak tersebut, muncul Kaioshin yang menyelamatkan mereka. Goku dan yang lain lalu berteleportasi ke tempat lain. Hearts tidak mempermasalahkan Goku dan yang lain berhasil melarikan diri karena tujuannya untuk menyerap energi dari semesta ke-11 sudah tercukupi. Ternyata Jiren dan Toppo nggak diajak Kaioshin kabur. Astaga, mentang-mentang beda alam. Jiren mencoba menyerang namun dikurung oleh Hearts dengan kubus penjara hingga tak mampu bergerak. Hearts dan Zamasu lalu pergi ke semesta ke-11. Di tempat lain, Fu ternyata menyaksikan pertarungan Goku dan yang lainnya. Ia semakin antusias karena melihat para petarung yang jadi bahan eksperimennya melebihi ekspektasi. Fu lalu menyiapkan Cooler untuk turun bertarung di semesta ketiga. Sepertinya Cooler yang sebelumnya mengejar Fu sudah dikalahkan oleh Fu sendiri. Kini ia tidak lagi dalam mode Golden Cooler, tapi dalam mode Cooler Big Get Star. Hearts dan kroni-kroninya ternyata kini sudah berada di semesta utama cerita Dragon Ball, yaitu semesta ke-7. Goku, Trunks, dan Vegeta ternyata sudah menunggu kedatangan Hearts. Buset, udah sehat walafiat aja. Kayak baju baru pula. Mereka bersama Piccolo dan android nomor 17 sudah siap bertarung. Nomor 17 melawan Oren dan Piccolo melawan Kamin. Piccolo sendiri langsung menyadari kalau Kamin dan Oren adalah makhluk buatan atau android layaknya nomor 17. Fu yang menyaksikan dari layar monitor mengatakan alam semesta ke-7 adalah semesta yang kuat dan sudah cukup untuk mengisi energi benih alam semesta. Di semesta ketiga, Cooler berhasil mengalahkan Lux. Tiba-tiba muncul Kumber yang langsung menyerangnya. Cooler ternyata cukup mampu unggul dari Camber. Ia lalu bertransformasi ke mode baru yang ia sebut Golden Metal Cooler. Dalam mode tersebut, Cooler semakin unggul dari Kumber yang bahkan sudah dalam mode Super Saiyan. Cooler yang terlalu berlebihan menggunakan kekuatannya terlihat mengalami kerusakan pada tubuh mesinnya. Setelah berhasil menumbangkan Kumber, ia lalu pergi begitu saja. Kembali ke semesta ke-7. Hearts yang dari awal kemunculannya selalu terlihat santai kini mulai serius dalam bertarung. Ia melepas mantelnya dan meluapkan energi ki-nya. Hearts kini telah bertransformasi menjadi Super Hearts. Hearts mengatakan kalau energi benih alam semesta sudah hampir penuh. Duel sengit antara Super Hearts melawan Super Saiyan Blue Goku pun dimulai. Setelah rally adu jotos yang cukup panjang antara keduanya, ternyata mereka berdua sama-sama belum serius. Goku sekarang mulai mengerahkan semua tenaganya. Ia terlihat berhasil memojokkan Hearts. Sementara Piccolo dan nomor 17 bertarung melawan Kami Oren. Dengan kombinasi pertahanan nomor 17 dan serangan dari Piccolo, mereka berdua berhasil mengalahkan Kami Oren. Namun, Kami Oren mampu bangkit kembali dengan kekuatan regenerasinya. Hearts yang terkena serangan bertubi-tubi dari Goku pun masih terlihat sehat walafiat. Hearts dengan serangannya kini kembali memojokkan Goku hingga mode Super Saiyan Blue-nya menghilang. Sementara nomor 17 dan Piccolo mencoba kembali menggunakan kombinasi pertahanan dan serangan mereka melawan Kami Oren. Melihat Kami Oren yang kesulitan, Hearts memberikan kekuatan dari benih alam semesta padanya. Seketika Kami Oren pun berubah menjadi bertambah kuat. Kami Oren bertransformasi menjadi makhluk raksasa yang buas. Ia membabi buta dengan menembakkan serangannya. Kini situasi berubah. Piccolo dan nomor 17 tidak mampu melawan Kami Oren. Dengan bantuan dari Vegeta dan Trunks pun, nyatanya mereka berempat tetap tidak mampu membendung keganasan Kami Oren. Giliran Goku yang mencoba melawan monster tersebut. Dalam keadaan terdesak saat hampir jadi Goku peras oleh Chef Kami Oren, Goku masuk ke mode Ultra Milk. Goku masuk ke mode Ultra Instinct. Mode terkuat Goku ini tentu saja bisa mengungguli Kami Oren. Semua serangannya dapat dengan mudah Goku atasi. Bahkan ketika terkena serangan langsung dari jarak dekat, Goku masih bisa bertahan. Ia justru memasuki mode sempurna Ultra Instinct dengan rambutnya yang terlihat putih. Trunks, Piccolo, nomor 17 dan Vegeta ikut membantu menyerang. Goku dengan serangan Kamehame dan pukulan telaknya pada Kami Oren akhirnya dapat mengirim raksasa tersebut ke neraka jahanam dengan bentuk gelas pecah. Namun ternyata niat Hearts memberikan kekuatan pada Kami Oren adalah agar benih alam semesta dapat menjadi sempurna. Pantesan ini begundal dari tadi diam-diam aja padahal temannya abis digengbong abis-abisan.
Zamasu mengatakan dia sudah menunggu momen ini, yaitu ketika Hearts memanen benih alam semesta yang sudah sempurna. Sepertinya Zamasu punya agenda tersendiri yang tidak Hearts ketahui. Ketika Hearts masih dalam proses penyatuan dengan benih alam semesta, Vegeta mencoba menyerangnya, namun dilindungi oleh Zamasu. Zamasu mengatakan ia mengikuti Hearts karena Hearts berniat mengalahkan Zeno. Jika itu berhasil, maka rencananya untuk memusnahkan umat manusia juga akan berhasil. Zamasu yang dari tadi masih sehat walafiat memanfaatkan keadaan dengan menghajar Vegeta, Trunks nomor 17, dan Piccolo yang sudah babak belur. Goku yang sudah terlepas dari mode Ultra Instingnya pun juga jadi bahan bulan-bulanan Zamasu. Anjir, ditolonglah itu woi, malah pelongo. Tiba-tiba Jiren Goyang datang menolong Goku. Jiren tidak datang sendiri, Hit yang juga tiba-tiba muncul langsung memberi kecupan kecut pada Zamasu. Hit ditugaskan oleh Kaioshin untuk mengalahkan Hearts dan kroco-kroconya. Baru juga Goku, Jiren, dan Hit akan menyerang Zamasu, Hearts keluar dari kepompongnya. Ia dan benih alam semesta kini sudah menyatu dengan sempurna. Bukannya menyerang Goku dan yang lain, Hearts malah mentiwaskan Zamasu karena ia memang bertujuan untuk melenyapkan para dewa. Termasuklah Zamasu yang merupakan seorang Kaioshin. Dengan kekuatan barunya, Hearts dapat dengan mudah memusnahkan apa saja dalam sekejap. Ia menyebut dirinya sebagai pembantet dewa. Hearts dengan kekuatan bola-bola hijau tai kambingnya dengan sangat mudah membonyokkan Goku dan yang lain. Kekuatan gravity finalnya Hearts membuat mereka semua tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu ia menjatuhkan meteor kubus raksasa dari langit yang langsung menghantam Goku dan yang lainnya. Jiren dan Hit yang masih mampu bangkit, mereka mencoba kembali melawan Hearts. Goku mengajak Vegeta untuk berfusion. Mereka berdua lalu berfusion menjadi Gogeta. Gogeta langsung masuk ke mode Super Saiyan Blue. Duel sengit Hearts melawan Gogeta pun dimulai. Gogeta terlihat unggul dengan mampu mematahkan semua serangan Hearts. Hearts memuji Gogeta yang bisa menandingi dirinya. Ia lalu mengajak Gogeta untuk bekerja sama mengalahkan Zeno. Dan tentu saja Gogeta menolak. Hearts yang patah hati karena cintanya ditolak oleh Gogeta menjatuhkan meteor beneran ke arah Gogeta. Melihat meteor yang mengarah padanya, Gogeta sama sekali tidak gentar. Broly gue hajar bos, apalagi cuma kerikil angkasa macam gini. Dengan satu serangannya, Gogeta berhasil menghentikan meteor tersebut. Namun Hearts mampu kembali menggerakkan meteornya. Kali ini Gogeta mencoba menghancurkan meteor itu dengan Kamehameha, dibantu oleh Hit dan Jiren. Maka terjadilah adegan dorong-dorongan. Akhirnya meteor tersebut hancur berkeping-keping. Hearts ternyata punya titik kelemahan, yaitu benih alam semesta yang menempel di dadanya. Gogeta menghancurkan benda tersebut dan ya akhirnya Hearts mampu dikalahkan. Sebelum tiwas, Hearts mengatakan bahwa Zeno akan melenyapkan umat manusia atas keinginannya sendiri. Sementara ia hanya ingin mencoba membebaskan umat manusia dari genggaman Zeno. Hearts pun akhirnya lenyap. Sementara itu di istananya terlihat duo dewa Zeno sedang bermain petak umpet. Ya, main petak umpet. Dunia mau hancur lebur, mereka malah asik main petak umpet. Bangsul emang. Hearts was right. Justice for Hearts. Saga Universe Mission berakhir dengan perpisahan Hit dan Jiren yang akan kembali ke alam semesta mereka. Belum habis. Fu yang menyaksikan pertarungan dari markasnya mengatakan hasil eksperimennya untuk menciptakan alam semesta ini cukup menarik. Ia akan berlanjut ke eksperimen berikutnya dan Universe Mission Saga beneran selesai. Anime Super Dragon Ball Heroes ini bakal lanjut ke episode cerita pendek yaitu Demon Realm Mission dan Saga Big Bang Mission. Nah, gimana? Mau lanjut gak nih ke Big Bang Mission? Tulis di kolom komentar, oke? Makasih udah nonton dan jangan lupa subscribe. Bye!